وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Jamaah rahimahullah, selanjutnya kita akan menambah ilmu kita. Pada kali hari ini akan kami kupas, yaitu secara singkat ya, ringkas, amalan-amalan yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Saya tidak akan membahas yang terkait Ramadan yang sudah banyak bahas ya, maka kita lebih baik materi yang mungkin tidak dibahas di bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan yang pahalanya setara atau setingkat dengan jihad fisabilillah. Jamaah rahimakumullah, jihad fisabilillah itu adalah amalan yang paling utama menurut Islam. Karena Rasulullah juga bersabda di dalam sebuah hadisnya, yaitu Rasul Umuri al-Islam, bahwa pokok urusan itu adalah Islam. Man aslama salima, siapa yang masuk Islam dijamin selamat. Wa umuduhu, dan tiangnya adalah as-sholat, yaitu sholat. Dan tiangnya sholat ya. Wadirwati sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihadu fisabilillah. Puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis, yaitu disabdakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, yaitu ayyul amali afdal, manakah amal yang paling afdal, paling utama? Yaitu Rasulullah menjawab, faqala al-imanu billah wa rasulih. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan utusannya. Ini yang pertama. Summa ayyun, summa mada, lalu orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Tidak summa mada, lalu bertanya lagi, yaitu Rasulullah langsung menjawab, yaitu hajjul mabrur, haji yang mabrur. Jadi menurut hadis ini 3 amalan yang utama, yang afdol. 1, beriman kepada Allah dan Rasulnya. 2 adalah jihad fisabilillah, dan yang ketiga adalah haji yang mabrur. Berarti haji yang betul-betul, yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala, dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang ditentukan Allah dan Rasulnya, dan terus sampai tuntas itu sehingga mendapatkan haji mabrur. Itulah termasuk amalan yang afdol. Dan di hadis lain juga ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, apa amalan yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, qala as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya, itu yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah, yaitu summa ayyun, qala birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kedua. Kemudian summa ayun, lalu yang mana lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis ya, yang menyebutkan satunya amalan yang paling afdol, ada 3 macam. Yang kedua adalah amalan yang paling dicintai, ada 3 macam juga. Yang ada kedua-duanya adalah jihad fisabilillah. Berarti berjuang di jalan Allah itu yang afdol dan dicintai Allah. Luar biasa ini jihad fisabilillah. Nah, apa jihad fisabilillah itu? Secara letterlek, jihad fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Dan ternyata ada ulama membagi jihad fisabilillah itu ada 3. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata, artinya di medan perang, melawan
kaum kafir, musyrikin atau siapapun yang memusuhi Islam. Yang kedua adalah melawan syaitan, karena setan ini adalah musuhmu ya. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu musuhmu yang nyata, karena itu lawanlah ya. Jangan pernah kompromi tunduk pada syaitan ya. Nah itu harus kita lawan ya. Itu syaitan. Yang ketiga kata para ulama yaitu melawan hawa nafsu yang meluncur ke bawah, yaitu yang mengajak keburukan-keburukan itu. Itu tiga itu. Hadirin yang berbahagia, ternyata bahwa selain tiga itu ya, jadi ternyata jihad fisabilillah itu tidak hanya ketika perang melawan orang-orang kafir atau perang di medan perang. Banyak amalan yang ternyata setara atau setingkat dengan jihad fisabilillah ya. Dan jadi jihad yang melawan di medan perang itu memang paling yaitu utama ya. Tapi ternyata ada amalan yang setingkat dengan itu, yaitu yang pertama ialah satu, berwudu sebelum tidur. Selalu berwudu sebelum tidur. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari itu disabdakan, siapa yang tidur dalam keadaan suci kemudian mati dalam tidurnya, maka ia syahid di sisi Allah. Jadi kalau kita pingin ya ketika tidur itu nanti andaikan meninggal dunia itu dalam keadaan suci, maka wudulah sebelum tidur ya, kalau bisa ya. Tentu ini juga gak gampang ya kita, jadi mau tidur wudu, mau tidur wudu, mau tidur wudu. Andaikan kok mati ketika tidur itu sudah wudu, dalam wudu, berarti kita matinya itu adalah mati syahid, berarti setara dengan jihad fisabilillah. Ini tidak usah saya baca hadisnya semua, nanti tidak nutup karena ini singkat waktunya ya. Yang kedua adalah mohon mati syahid, boleh. Artinya berdoa kepada Allah selalu, ya Allah berikanlah hamba ini supaya bisa mati syahid. Tentu ikhtiarnya adalah sungguh-sungguh beramal, tarawih yang sing beneran, sholat jamaah yang sing beneran, berinfak bersedekah yang sing beneran, nuntut ilmu yang sing beneran, jangan ecek-ecek gitu ya, jangan sakar video ya. Itu minta pada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana ada hadis riwayat Imam Muslim yang artinya demikian, siapa minta mati syahid kepada Allah dengan jujur, niscaya Allah akan mengantarkan ia ke derajat syahid meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Jadi itu ya. Jadi yang kedua ini juga bisa kita minta pada Allah supaya yaitu derajat kita ketika mati sama dengan mati syahid. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu kan mati syahid ya, langsung masuk surga. Yang ketiga adalah istri yang berbakti kepada suami. Wanita-wanita, ibu-ibu, wahai ya ibunda kami, kalau panjenengan itu berbakti pada suami asal yang benar ya, bukan yang buruk, bukan yang dilarang agama, itu taat, tunduk, patuh sehingga suami menjadi senang, suami menjadi ridho, itu luar biasa. Itu amalan panjenengan sama dengan jihad fisabilillah. Bahkan kita diselain dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini yang ketiga ya, istri yang berbakti pada suami. Yang keempat ialah yaitu meninggal karena ibadah haji. Orang yang ibadah haji dengan begitu menggunakan tiga unsur sekaligus ya, satu fisik, dua harta, tiga mental atau rohani, dan di sana mengerjakan dengan sungguh-sungguh ibadah haji, kok meninggal di sana, statusnya itu sama dengan mati syahid ya, langsung masuk surga. Kemudian yang kelima adalah
berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi siapa aja, hai anak-anakku, para pemuda, ya, kalau kamu berbakti pada orang tua dengan sungguh-sungguh, hormat, patuh, ya, tidak pernah yaitu mencela, menghina, apalagi melawan, ya, durhaka. Naudzubillah dari nanti seperti maling kundang ceritanya, ya, kalau melawan, ya, kualat, ya, itu. Maka jika kamu baik, ya, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua, maka kamu adalah termasuk orang yang pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian yang keenam yaitu menuntut ilmu. Hadis riwayat yaitu Ibnu Majah, ya, bahwa kalau kita keluar dari rumah menuju sebuah majelis untuk menuntut ilmu, selama itu, ya, kalian dianggap jihad fisabilillah. Artinya andaikan, ya, di dalam menuntut ilmu itu kok meninggal dunia, statusnya mati syahid, langsung masuk surga sampai pulang ke rumah lagi. Jadi makanya seringlah menuntut ilmu, jangan bosan-bosan kalau ada majelis ilmu itu kita ikuti, ya, terutama ilmu agama ini, dan itu di majelis, ya, itu insya Allah dijamin masuk surga. Dan di hadis lain dimudahkan masuk surga. Yang ketujuh ialah melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah, menurut Imam Baihaqi bahwa melawan hawa nafsu itu adalah jihadun nafas. Jadi jihad justru walaupun hadisnya diragukan, ya, Rasulullah ketika kembali dari perang, ya, yang luar biasa, lalu beliau bercerita, hai para sahabat, kita baru kembali dari jihad yang kecil menuju jihad akbar. Padahal perang waktu itu sudah luar biasa. Itu dianggap oleh Rasulullah itu jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Apa itu jihad akbar? Melawan hawa nafsumu yang buruk. Harus kamu lawan, ya, jangan sampai kita nuruti hawa nafsu yang buruk. Itu jadi termasuk jihad akbar. Yang kedelapan adalah memberi dana orang yang jihad fisabilillah. Hadis muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maknanya? Kalau ada generasi kita yang mau ke Palestina, ya, nggak punya dana, ya, dan diizinkan oleh negara, maka siapapun yang mendanai, memberi bekalnya, kendaraan, transport, hidup di sana, itu dia sama dengan jihad fisabilillah. Orang yang beri dana itu akan dapat pahala seperti yang perang di medan perang, gitu, ya. Jadi yang kesembilan yaitu amalan-amalan soleh pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Amal soleh apa? Di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Apa saja, baik itu sholat idnya, kurbannya, ya, atau mungkin amalan soleh yang lainnya di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah termasuk, yaitu setara dengan jihad fisabilillah. Demikian ada 9 amalan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada lagi, ya, di amal-amal lain belum kami ambil atau belum kami teliti hadisnya. Maka sesungguhnya mari kita berupaya untuk mengamalkan yang kami sebutkan tadi, walaupun tidak bisa semuanya, apa yang kita bisa lakukan. Itulah insya Allah kita akan mendapat pahala seperti berjuang di jalan Allah, termasuk berjuang di medan perang. Insya Allah begitu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga sholat kita dan sedekah infak kita, tadarus kita, dan nanti iktikaf kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kula panjenengan paringi sehat wal afiat, panjang umur yang bermanfaat, cukup rezeki yang berkah, dan nanti kalau dipanggil Allah husnul khotimah. Amin. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.